Halo semuanya, selamat datang kembali di Study with Student. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yahya Alifandi yang akan membahas materi kali ini yaitu Tailwind CSS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Tailwind CSS. Apa Tailwind CSS itu? Mari kita simak materi berikut. Apa itu Tailwind CSS? Singkatnya, Tailwind CSS adalah framework CSS utility first yang digunakan untuk mempercepat pembuatan desain web. Tailwind CSS menggunakan kelas utility untuk styling, memungkinkan desain yang lebih cepat dan efisien. Tidak seperti framework lain yang berbasis komponen, Tailwind CSS berfokus pada penulisan CSS melalui kelas utility yang dapat langsung diterapkan pada HTML. Sekarang kita masuk ke sejarah singkat Tailwind CSS. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu Tailwind CSS, penting untuk mengetahui sejarah dari Tailwind CSS. Tailwind CSS pertama kali dirilis pada November 2017 oleh Adam Watton dan timnya. Adam memiliki visi untuk menciptakan sebuah framework CSS yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Berbeda dari framework tradisional seperti Bootstrap yang lebih kaku. Tailwind CSS diciptakan oleh Adam Watton untuk memenuhi kebutuhan akan antarmuka pengguna yang dapat disesuaikan tanpa batasan dari komponen siap pakai. Menggunakan pendekatan utility first yang memungkinkan pengembang membangun desain kompleks dengan kelas-kelas kecil. Setelah dimulai dari proyek-proyek pribadi Adam, Tailwind CSS mulai menarik perhatian komunitas pengembangan web pada tahun 2019. Dan terus berkembang dengan fitur baru serta peningkatan berdasarkan umpan balik pengguna, menjadikannya salah satu framework CSS yang paling populer di kalangan pengembang. Kenapa harus menggunakan Tailwind CSS? Yang pertama, speed dan efisiensi. Tailwind CSS mempercepat proses pembuatan desain dengan kelas utility siap pakai. Yang kedua, customizable. Tailwind dapat diatur dan disesuaikan dengan proyek yang berbeda. Yang ketiga, responsif. Built-in kelas untuk desain responsif pada berbagai ukuran layar. Yang keempat, maintainable. Mengurangi penulisan CSS yang berulang dan membuat proyek lebih mudah dikelola. Sekarang kita lanjut ke perbedaan Tailwind CSS dan Bootstrap. Yang pertama ada pendekatan desain. Pada Tailwind CSS, menggunakan pendekatan utility first, menyediakan kelas-kelas kecil yang dapat digabungkan dengan membangun antarmuka dari awal tanpa komponen siap pakai. Ini memungkinkan kustomisasi yang lebih besar dan desain yang lebih unik. Sedangkan di Bootstrap, menyediakan komponen UI siap pakai dan gaya yang telah ditentukan, yang memudahkan pengembang untuk membangun antarmuka dengan cepat tetapi dapat membatasi kustomisasi dan membuat desain menjadi seragam jika tidak diubah. Masuk ke bagian kedua, kustomisasi. Tailwind CSS sangat fleksibel dan memungkinkan kustomisasi mendalam. Pengembang dapat dengan mudah menyesuaikan kelas dan tema sesuai kebutuhan proyek. Namun, di Bootstrap, kustomisasi tersedia, tetapi seringkali memerlukan penulisan CSS tambahan untuk mengubah gaya komponen yang ada. Masuk ke bagian yang ketiga, belajar dan penggunaan. Tailwind CSS mungkin memerlukan kurva belajar yang lebih tinggi bagi pengembang yang terbiasa dengan framework CSS tradisional, karena memerlukan pemahaman tentang penggunaan kelas utilitas. Bootstrap lebih mudah untuk dipelajari bagi pemula, karena dokumentasi yang jelas dan komponen yang siap digunakan. Kita masuk yang keempat, ukuran dan performa. Tailwind CSS menghasilkan file CSS yang lebih kecil dengan menggunakan teknik purging untuk menghapus kelas yang tidak terpakai, sehingga lebih efisien untuk penggunaan produksi. Bootstrap, ukuran file CSS lebih besar karena menyertakan semua komponen dan gaya secara default. Meskipun ada opsi untuk mengubah konfigurasi dan memilih komponen yang ingin digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke yang kelima, komunitas dan dukungan. Tailwind CSS, meskipun lebih baru, komunitasnya tumbuh pesat dan memiliki dukungan yang baik melalui dokumentasi dan forum. Bootstrap memiliki komunitas yang lebih besar dan telah ada lebih lama, sehingga memiliki lebih banyak sumber daya dan dukungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian prerequisite.
Persiapan belajar Tailwind CSS. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum belajar Tailwind CSS? Yang pertama, basic HTML, CSS. Pengetahuan dasar HTML dan CSS sangat diperlukan. Jadi, teman-teman harus mempelajari dulu HTML dan CSS untuk melanjutkan ke Tailwind CSS. Yang kedua, familiarity with command line. Tailwind biasanya dipasang menggunakan npm atau yarn. Yang ketiga, ada text editor. Menggunakan editor teks seperti VS Code untuk pengembangan lebih nyaman. Yang keempat, Node.js dan npm. Instalasi Node.js dan npm untuk pengelolaan paket dan dependensi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu course list. Apa yang akan kita pelajari pada materi Tailwind CSS kali ini? Yang pertama ada Introduction to Tailwind CSS. Dasar-dasar Tailwind CSS dan cara penggunaannya. Jadi nanti kita akan mempelajari dasar-dasar Tailwind CSS dan cara penggunaannya. Yang kedua ada Setup dan Installation. Cara menginstal Tailwind CSS pada sebuah proyek. Jadi nanti kita akan mempelajari cara menginstal Tailwind CSS pada proyek kita. Yang ketiga ada Utility Classes. Penjelasan kelas utility yang sering digunakan. Yang keempat, responsive design. Membuat desain yang responsif dengan Tailwind. Jadi nanti kita akan membuat desain web yang responsif dengan menggunakan Tailwind. Yang kelima, ada customization dan configuration. Maaf jika saya salah membaca. Yaitu cara menyesuaikan Tailwind CSS sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang keenam, build a project. Studi kasus membuat project sederhana dengan Tailwind CSS. Jadi, di akhir materi nanti kita akan membuat sebuah proyek menggunakan Tailwind CSS. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu ada purpose. Apa tujuan mempelajari Tailwind CSS? Yang pertama ada efficient workflow. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk menulis CSS manual. Jadi yang biasa menulis CSS secara manual, kita bisa mempersingkat waktu menggunakan Tailwind CSS ini. Yang kedua, faster development. Meningkatkan kecepatan dalam mendesain layout dan styling halaman web. Yang ketiga, ada industry relevant skills. Menguasai framework populer yang digunakan dalam pengembangan web modern. Scalable design. Tailwind CSS memungkinkan desain yang lebih modular dan mudah diperbarui. Oke, tidak terasa sudah di penghujung acara. Untuk materi kali ini selesai ya. Dan materi selanjutnya ditunggu saja, tetap di Study with Students. Saya akan upload secepatnya, insya Allah. Dan saya tutup, saya akhiri. Jika ada kesalahan dan salah pengucapan dari saya mohon maaf. Karena saya juga baru belajar. Saya Yahya Alifandi, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.